barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selesai pembahasan kita terkait dengan wukuf di Arafah. Fal khulasah, kesimpulan terkait dengan wukuf di Arafah adalah di sana ada perkara yang disepakati dan ada perkara yang diikhtilafkan terkait dengan waktu wukuf di Arafah. Perkara yang disepakati yaitu terkait dengan akhir batas waktu wukuf. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, al-ijma' adamul khilaf, bahwasannya akhir waktu wukuf adalah waktu subuh min tulu'il fajri, ya, yaumun nahar, pada hari nahar tanggal 10. Yang terjadi khilaf adalah bidaya waktu wukuf, permulaan waktu wukuf. Jumhur, yaitu al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan waktu wukuf dimulai dari waktu zawal, yaumun nahar, pada hari nahar tanggal dimulai waktu zawal min yaumi Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu dimulainya waktu wukuf. Adapun Al-Imam Ahmad, beliau punya pendapat waktu wukuf dimulai dari waktu al-fajr tsani, waktu fajar tsani di hari Arafah. Kemudian terkait dengan hukum wukuf di Arafah, ini penting ya ikhwan. Wukuf di Arafah hukumnya rukun, walau lahzatan, meskipun sekejap. Adapun wukuf sampai terbenam matahari, wukuf sampai terbenam matahari, hukumnya wajibun min wajibatil hajj, termasuk kewajiban dari kewajiban haji. Itulah kesimpulannya. Wukuf di malam hari diperbolehkan, diperbolehkan. Kalau seandainya dia ada kemampuan, mampunya, ya, dia wukufnya di malam hari dikarenakan kondisi dan yang semisalnya, dia bisanya wukufnya di malam hari, tidak bisa wukufnya di siang hari, mungkin ada uzur dan yang semisalnya, maka wukufnya sah, ya. Itulah kesimpulannya. Kemudian juga kemarin disinggung terkait dengan kebiasaan kaum musyrikin. Dulu mereka sebelum terbenam matahari mereka sudah keluar dari Arafah. Kemudian ketika mereka mabit di Muzdalifah, mereka molorkan sampai matahari terbit barulah keluar. Sedangkan Nabi SAW berupaya untuk menyelisihi mereka. Rasul keluar dari Arafah pada saat wukuf setelah matahari terbenam, sedangkan keluar dari Muzdalifah pada saat mabit di malam Muzdalifah, yaitu ba'dal fajar, seperti ini, sebelum matahari terbit, ya. Jelas? Nah, kalau kaum musyrikin kapan? Dia nunggu matahari sudah terbit di Bukit Sabir, sehingga mereka mengatakan asyrik sabir kaima nugir, terbitlah wahai matahari yang ada di Bukit Sabir supaya kami bisa bertolak. Sehingga kata Nabi SAW, matahari itu di Bukit Sabir mengenai wajah-wajah mereka seperti apa? Seperti ikatan sorban. Apa maknanya? Itu cahaya matahari menerpa sebagian wajah, itu kena pada bagian kening, sebagiannya masih belum mengenai, seperti itu. Kemudian qala al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, thumma yadfa'u ba'da al-ghurub wa qabla salatil maghrib ila Muzdalifah wa alaihi sakinah fa idza wajada fajwatan asra'ah
Kemudian setelah dia wukuf di Arafah, yadfa, kemudian dia bertolak ba'dal ghurub, setelah matahari terbenam tersebut, thumma yadfa ba'dal ghurub, kemudian bertolak setelah matahari terbenam, wa qabla salatil maghrib, dan sebelum melaksanakan salat maghrib. Jadi matahari terbenam udah jalan, belum ini melaksanakan salat maghrib, dia bertolak ila Muzdalifah, wa alai sakinah, dan wajib bagi dia untuk jalan dengan tenang saja, nggak usah kasak-kusuk, nggak usah buru-buru. Faida wajada fajwatan asra'a, kalau dia mendapati adanya fajwah, celah, jalan kosong, dia percepat jalannya. Faida wasala ila Muzdalifah, kalau sudah sampai ke Muzdalifah, shalla biha al-maghriba wal isya jam'an qabla hattir rihal. Ya. Kalau dia sudah sampai di Muzdalifah, maka dia sholat di Muzdalifah tersebut. Dia sholat di Muzdalifah tersebut, maghrib dan isya di jamak, tergantung ya, bisa jadi jamak masih sempat jamak takdim, atau bisa jadi jamak takhir. Qabla hattir rihal, sebelum menurunkan barang-barang di kendaraannya, ya. Sebelum mengosongkan kendaraan, itu artinya hat, ya. Sebelum menurunkan, maksudnya sholat dulu gitu loh, ya. Ini secara teori ya. Kadang kalau kita praktiknya di lapangan ya, kalau ke Muzdalifah ya kadang bis ya sekarang ini, bukan tinggal turun saja ya sudah. Faida asbaha salat subha fi awwali waqtiha, kalau sampai waktu subuh, maka kalau sudah masuk waktu subuh, maka dia salat subuh pada awal waktu. Thumma ya'ti al-mash'aril haram fayaqifu indahu, kemudian dia datangi al-mash'aril haram, kemudian berdiam di sana. Wa yahmadullah wa yukabbiruhu hatta yusfir jiddan, kemudian dia memuji Allah dan bertakbir sampai nampak jelas subuh, nampak jelas pagi tersebut. Kata Syekh, hadi a'malu lailatul Id, ini adalah amalan malam Id. Qauluhu thumma yadfa ba'dal ghurub, kemudian dia bertolak setelah matahari terbit. Wa qabla salatil maghrib ila Muzdalifah, dan sebelum matahari terbenam atau sebelum salat maghrib menuju Muzdalifah. Fala yadfa'u hatta yatimul ghurub, kata Syekh, maka dia tidak boleh bertolak sampai betul-betul sempurna terbenam matahari tadi. Wala yusalli al-maghriba wal isya bi Arafah, dia tidak salat maghrib dan tidak salat isya di Arafah. Wa inna ma yusallihima fi Muzdalifah, namun dia salat di Muzdalifah. Qauluhu wa alaihi sakinah, iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi dia untuk as-sakinah, tenang, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadza rawahu al-Bukhari fi sahihihi, demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. An Ibnu Abbas annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, bahwasanya dia bertolak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Fa sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibil. Ketika itu Nabi SAW mendengar di belakang beliau ada suara hardikan yang sangat kuat serta pukulan yang sangat-sangat kuat. Hei, hei, jalan, hei. Kan onta yang dinaiki, tidak. Fa asyara bi sautihi ilaihim, nah itu tadi antum, ya. Yang kalau mau ditegak, diteriak, hei, hei, santri. Siapa itu? Mirip siapa? Itu tadi. Gimana ayat Al-Quran? Masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'an wa nidaan. Faham antum lihat terjemahan ayat ini, ya. Cek. Kamatsalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'an wa nidaan. Ya. Jadi orang kafir itu diibaratkan seperti binatang. Orang kafir
Diibaratkan seperti binatang. Nauzubillah ya ikhwan. Nasallallahu ta'ala salamah. Yang binatang tersebut tidaklah dengar kecuali ucapan si penggembalanya yang seruan nidaan wa la yasma'u du'an wala illa nidaan wa du'an. Ya. Teriak-teriakan maksudnya. Jadi hewan, "Ai!" Jadi kalau antum yang kira-kira dipanggil santri kata Wandi, "Santri bangun, bangun. Ayo." Itu panggilan manusia. Berarti antum dipanggil sama Wandi dengan seruan manusia. Ya. Kalau yang kayak gitu masih ya apa enggak? Anak tanya, jawab, ya apa enggak Salman? Ya enggak? Tapi kalau ustaz yang manggil, "Hei, bangun." Kelihatan dari CCTV itu. Pecah motor GV. Langsung sat kalah brimob. Yang seperti itu mohon maaf, binatang. Manusia itu kalau sudah santri bangun, ayo bangun dengan bahasa orangnya Bandung halus. Kalau antum merasa manusia, cepet-cepetlah turun sebelum dipanggil dengan cara memanggil binatang. Difaham? Nah, masih sebenarnya udah dengar. Kaki itu udah digerak-gerakkan kalau dia nguling. Itu tadi. Iya enggak? Janganlah kayak gitu. Nah, ini binatang, ini hewan. Mereka teriak-teriak, "Hoi, hoi," kayak gitu. Fa asyara bi sautihi ilaihim. Lalu Rasul mengisyaratkan cambuknya kepada para sahabat. Ya. Kayak gini, ngasih kode. Ya, ngasih kode. Wa qala, Rasul mengatakan, "Ayyuhan nas, alaikum bis sakinah." Ya. Wahai sekalian umat manusia, hendaknya kalian as-sakinah, tenang. Fa innal bir laisa bil idha. Karena kebaikan itu bukanlah dengan cara al-idha. Apa idha? Ai as-sayrus sari. Bukan dengan cara jalan cepat kali, buru-buru maksudnya. Wa yuqal huwa sayrun mithlul khabab. Ya. Disebutkan itu jalannya seperti khabab. Apa khabab? Khabab adalah dorbun min aduwil khail bainal khawt wal adu. Oh ya. Salah satu jenis langkah kuda antara lari cepat, antara langkah biasa dengan langkah cepat. Nah, itu khabab. Disebutkan juga khabab itu adalah dorbun minal adwi yamilu fihi al-adi ala yaminihi marra wa ala yasarihi marra. Jadi jalan ngegok melenggok kanan kiri ya. Al-muhim ya ikhwan, wa yuqal huwa sayr al-idha. Idha itu adalah as-sayrus sari'. Ya. Kata Nabi SAW, fa innal bir laisa bil idha. Al-bir, kebaikan itu bukan dengan cara jalan cepat gitu loh. Wa yuqal al-idha itu ada yang mengatakan maknanya huwa sayr mithlul khabab. Itu perjalanan seperti khabab. Apa khabab tadi? Salah satu jenis langkah pada kuda antara jalan pelan dengan jalan cepat. Nah, ada yang memaknakan khabab itu adalah jalannya kadang ke kanan, kadang ke kiri, nganar-nganar kayak gitu nah. Intinya Rasulullah SAW menyarankan kepada para sahabat jangan membawa onta tersebut jalannya nganar lah. Larinya cepat, agak cepat atau kanan ke kiri. Fabayyanan sallallahu alaihi wasallam anna takallufal isra' fi sayr laisa minal bir. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya terlalu memberatkan dalam percepatan ketika berjalan bukanlah bagian dari kebaikan. Ai mimma yataqarrabu bihi. Ya. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim min hadits Jabir, dari hadits Jabir, qala Nabi SAW mengatakan yaqulu biyadihil yumnah. Ya, sambil mengisyaratkan dengan tangan kanannya, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Rasul mengatakan apa? As-sakinah as-sakinah. Tenang. Wa fihi, padanya ada lafaz Anil Fadl Ibni Abbas, ya.
Padanya ada riwayat dari Al-Fadl Ibn Abbas, wa kana radifa Rasulillah SAW. Dulu ketika Al-Fadl Ibn Abbas, orang yang diboncengi oleh Rasulullah SAW, annahu qala, Rasul mengatakan, beliau mengatakan fi asyiyati Arafah, pada hari Arafah tersebut, wa qadati jam'in linnas hina dafa'u, ya, yaitu pada saat bertolaknya, qadati jam'in, itu asyiyah itu artinya sore, fi asyiyati Arafah, pada sore Arafah ketika matahari sudah terbenam, ya, wa qadati jam'in linnas, tatkala berangkatnya rombongan, ya, umat manusia, hina dafa'u, ketika mereka bertolak dari Arafah, Rasul mengatakan apa? Alaikum bis sakinah, hendaknya kalian as-sakinah, tenang, wa huwa kafu naqatahu, ketika itu Rasul lagi memegang ontanya, kata Rasul alaikum bis sakinah, illa annahu ya'ti annahu kana alaihi salatu wassalam, hanya saja dulu Nabi SAW idza wajada fajwatan nassah ay asra'ah, dulu Nabi SAW kalau mendapati adanya celah untuk mempercepat lari ontanya, maka beliau mempercepat. Intinya beliau jalan tenang. Apa yang bisa diambil dari keterangan hadis ini? Intinya ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, jangan desak-desakan buru-buruan. Tapi nyatanya sekarang apa yang terjadi? Dan rame buru-buruan ya. Bis mana yang nak duluan? Ada suara tatot, suara bis gitu ya. Ya itu tadi beda dengan zaman Nabi SAW. Ya sebenarnya, tapi susah juga mau tenang ya. Orang Indonesia nih, umat manusia susah diatur. Yang nyot, yang ini dulu, yang ini nyalip, yang ini dulu, ini nyalip kan? Seperti itu tadi. Ya. Sunnahnya apa? Tenang jalan. Kalau jalan dari Arafah ke Muzdalifah itu boleh sejam, tapi boleh, tidak mesti melok rombongan bus. Qauluhu fa idza wajada fajwatan asra'ah, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila dia mendapati fajwah, ada rongga, celah, asra'ah, dia percepat jalannya. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam sahihain, an Hisham ibn Urwa an abihi, dari Hisham bin Urwa dari bapaknya, yaitu Urwa bin Zubair, annahu qala, bahwasannya beliau ditanya, beliau berkata, su'ila Usama, yaitu Usama bin Zaid pernah ditanya. Kata Abdullah bin Zubair, beliau menceritakan, su'ila Usama bin Zaid pernah ditanya, wa ana jalisun, Hisham ibn Urwa bin Zubair, afan, ana keliru tadi. Hisham bin Urwa bin Zubair. Beda Urwa bin Zubair, beda Abdullah bin Zubair. Yang dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf adalah Abdullah bin Zubair. Ya. Kalau Urwa bin Zubair, ya, adalah tabi'in. Urwa bin Zubair adalah tabi'in. Kalau Abdullah bin Zubair adalah sahabi. Jelas? Hisham ibn Urwa dari bapaknya, yaitu Urwa bin Zubair, annahu qala su'ila Usama radhiyallahu anhu wa ana jalisun. Kata Urwa bin Zubair, Usama bin Zaid pernah ditanya oleh Nabi, Usama bin Zaid pernah ditanya, wa ana jalisun, ketika itu aku sedang duduk. Wawu di sini wawu haliyah. Su'ila Usama wa ana jalisun, ai hala kauni jalisan, itu takdirnya. Ya. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, bagaimana dulu Rasulullah SAW yasiru fi hajjatil wada' hina dafa'a? Lihat, ada yang tanya kepada Usama bin Zaid, wahai Usama, bagaimana dulu cara berjalannya Nabi SAW pada haji wada' ketika bertolak? Qala kana yasirul anaq fa idza wajada fajwatan nassah. Dulu Nabi SAW, kata Usama, dulu Nabi SAW yasirul anaqah, berjalan dengan perjalanan al-anaq, ya. Itu dijelaskan al-anaq, ya. Fa idza wajada fajwatan nassah, kalau Rasul mendapati adanya selah, beliau mempercepat. Amal anaq fa bi fathil ain wan nun, anak, ya, wan nas dan nas, jadi al-anaq wan nas bi fathin nun
wa tashdidis sad al-muhmalah wa huma naw'ani min isra'is sayr. Al-anak wan nas itu adalah dua jenis dari mempercepat jalan. Jadi mempercepat jalan, ingat ya, mempercepat jalan, bukan gerasak kerusuk, ya, bukan gebut, bukan, tapi mempercepat jalan. Dia jalan tapi dipercepat, ontanya dipercepat. Ketika ada celah, dipercepat. Jelas? Namun bedanya apa? Wa fil anaqi nau'un minar rifqi. Adapun jenis anak itu agak santun, santai, cepat tapi agak santai. Jelas? Wal fajwa bi fathil fa al makan al muttasil. Ya. Jelas. Jadi intinya al anak wan nas itu jalan cepat. Tapi untuk al anak itu jalannya masih ada rifq. Agak slow dikit. Tapi sebenarnya cepat, tapi agak mungkin cepat teratur gitu loh. Ya. Intinya jalannya agak cepat. Jalannya santai, teratur, ya, bukan pula tek langkahnya pelan sekali, enggak, ya normal. Ketika ada celah, beliau mempercepat lagi. Qauluhu fa idza wasala Muzdalifah, kalau sudah sampai di Muzdalifah, shalla bihal maghrib, beliau salat maghrib, wal isya, dan salat isya jam'an, dengan cara dijamak. Itu ya, bi adzanin wahidin wa iqamatain, dengan satu azan dan dua iqamah. Tapi untuk azan ini ya ikhwan, hukumnya apa? Fardu apa? Fardu kifayah. Kalau sudah sampai di Muzdalifah, mau sholat dengan rombongan masing-masing, ya sholat saja dengan iqamah, tidak usah azan. Alah kebanyakan yang azan. Pojok sana azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget pojok sana azan lagi pula. Ya. Fayu'adzinul muadzin mengumandangkan azan. Itu kalau maghrib. Tsumma yusallil maghrib salasa rakaat, kemudian salat maghrib 3 rakaat. Tsumma yuqim fayusallil isya rakaatain jam'an wa qasran. Kemudian dia kumandangkan iqamah, lalu salat isya 2 rakaat dijamak dan diqasar. Fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, min hadits Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hatta ata al-Muzdalifah, sampai beliau mendatangi Muzdalifah, fa shalla bihal maghrib wal isya, lalu salat maghrib dan isya, bi azanin wahidin wa iqamatain, dengan satu azan dan 2 iqamah. Salat maghrib dan isya dengan satu azan dan 2 iqamah. Jadi kalau jamak itu sebenarnya ada iqamah juga ya, tetap iqamah. Fi sahih Muslim min hadits Jabir qala hatta atal Muzdalifah fa shalla bihal maghriba wal isya bi azanin wahidin wa iqamatain. Sampai tatkala beliau telah sampai di Mina, telah mendatangi Muzdalifah. Ketika beliau sudah mendatangi atau datang di wilayah Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya dengan satu azan dan 2 iqamah. Itu di zaman Nabi SAW ya. Dalam artian ketika keluar dari Arafah langsung bertolak ke Muzdalifah, itu masih bisa adzan maghrib di Muzdalifah. Kalau waktu itu sepi, ya sepi. Kalau sekarang nggak bisa. Nanti sudah ada yang azan di Muzdalifah, tenang aja, ya sudah ada yang azan. Qauluhu, nggak bisa kecuali pakai drone terbang, ya enggak? Mungkin bisa keluar langsung naik. Cuma mungkin boleh juga ya kalau udah canggih. Keluarnya pakai drone, Haji VIP pakai drone dia. Haji VIP pakai apa transportasinya? Drone. Terbang. Ada drone yang anu itu kan. Cuma hati-hati kalau drone salah tabrakan di pucuk itu. Langkah banyak yang anu. Termasuk uniknya di Saudi itu ya, enggak ada drone terbang ya. Iya enggak? Di Masjidil Haram dekat kan, Masjid Nabawi kan. Oh iya. Kain ihram terbang dia tadi. Ayo, dijingok dari bawah. Aduh katanya. Kemudian, qauluhu qabla hatir rihal.
Ai al-amti'a allati 'alal ibil. Sebelum menurunkan barang-barang yang ada di atas onta tersebut. Tadi kan dibawanya. Ya. Fi sahihain an Usama ibn Zaid, disebutkan dalam sahihain. Ketika disebutkan sahihain, maka yang dimaksud apa? Bukhari Muslim. Dari Usama bin Zaid annahu qala, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Rasul bertolak dari Arafah. Hatta idza kana bisya'bi. Tatkala beliau sampai di Sya'b, Sya'b itu lembah, ya. Lembah. Nazala, beliau turun, fabala, Rasul kencing. Tsumma tawaddaa, kemudian beliau Rasul berwudu. Walam yusbir al-wudu. Namun beliau belum menyempurnakan wudunya. Faqultu, kata Usama, aku berkata, as-salata ya Rasulullah. Sudah mulai salat kita ya Rasulullah? Rasul belum selesai wudu. Usama lah nanya, salat kita Rasul? Faqal, as-salatu amamaka. Salat nanti di depanmu kalau sudah sampai Muzdalifah. Farakibah. Faham gambarannya? Jadi ketika Rasul bertolak dari Arafah, beliau berjalan dengan kendaraan tersebut. Tatkala berada di Sya'b, Sya'b itu lereng artinya, lereng bukit, ya enggak? Agak cekungan, agak dataran rendah gitu. Beliau kencing gitu loh. Kemudian berwudu. Belum selesai wudu, Usama nanya, salat gitu Rasul? Nah, faham antum? Ana wudu, belum selesai wudu, antum udah nanya, nah salat kayak begitu Ustaz? Nah, kata Rasul, as-salatu amamaka. Salat nanti di depanmu, nanti kalau sudah sampai di Muzdalifah. Farakibah, Rasul pun naik kendaraan lagi. Masya Allah ya, nikmatnya haji. Mudah-mudahan Allah SWT permudah kita haji. Ya. Falamma jaa al-Muzdalifah, tatkala Rasul sampai di Muzdalifah, nazala, beliau turun. Fatawaddaa, lalu berwudu. Fa'asbaghal wudu, lalu beliau menyempurnakan wudunya. Berarti wudhu yang pertama tadi belum sempurna. Disempurnakan kapan? Di Muzdalifah. Ya. Tsumma uqimatis shalah. Kemudian salat diqomati. Fa shallal maghrib. Lalu beliau salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. Kemudian masing-masing orang menambatkan, anakha artinya menambatkan ontanya di tempat dia. Masya Allah ya, dari Madinah naik onta. Enggak jalan. Naik onta dari Madinah. Mungkin kalau pakai sepeda justru lebih anu ya mungkin. Dan sepeda no, Pak Amin yang keluar semua dari Arafah. Bersepeda menuju Muzdalifah. Mungkin tidak terlalu padat ya kan kalau sepeda. Cak, balapan itu, awas tumburan. Padat aja sekarang nih. Ya. Tsumma uqimatil isya, kemudian diqomati salat isya. Fasallah, beliau pun salat walam yusalli bainahuma, dan tidak ada salat sunnah di antara keduanya, jamak itu tadi ya. Langsung salat maghrib, salam, kemudian salat isya ya, diqomati salat isya. Wa kadzalikal an, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, demikianlah sekarang ini, yan bagi ayyusallil maghrib, selayaknya dia salat maghrib tersebut ya. Selayaknya dia salat maghrib tersebut, wal isya, dan salat isya, wal amti'a ala sayyarat, koper-kopernya di mobil saja, kata beliau. Nah benar kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Sekarang ini kata beliau, yang selayaknya ya orang tuh salat maghrib salat isya, biarlah kopernya di mobil. Fa idza shallal maghrib wal isya yunzil mata'ahu. Kalau sudah selesai salat maghrib isya, barulah dia turunkan koper-kopernya tadi. Mata itu artinya barang-barang. Artinya apa? Koper. Itu saja. Ya. Amti'ah. Ingat bahasa Arabnya amti'ah. Ya syabab, hadil amti'ah liman? Nah,
bahasanya amti'ah. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dul 'ammah. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang awam, annahu idza wasala al-Muzdalifah, bahwasanya kalau dia sampai di Muzdalifah, yaltaqit hasal jimar qabla salat faqalat. Lalu dia ngambil kerikil-kerikil sebelum sholat, ini keliru. Ya, keliru. Antum dapat nih mungkin orang awam. Sudah sampai cari-cari kerikil dia. Nah. Fa inna ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iltiqati hasal jimar wa huwa fi tariqihi min Muzdalifah ila Mina. Adapun perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngambil kerikil-kerikil untuk lempar jamroh itu pada saat di jalan dari arah Muzdalifah menuju Mina. Nanti ngambil kerikilnya nanti. Ketika bertolak dari Muzdalifah menuju Mina barulah ngambil kerikil. Jelas ya? Fala da'ya ilal mubadarah, akan tak butuh untuk nak buru-buru, kan belum malam itu mau ngelempar jamrohnya. Jelas? Kemudian qauluhu fa idza asbaha, kalau sudah masuk waktu subuh, shalla as-subha fi awwali waqtiha, dia salat subuh di awal waktu. Fi sahihain, disebutkan dalam sahihain, an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan bighairi miqatiha, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang tidak pada waktunya, illa salatain, kecuali dua salat, jama'a bainal maghribi wal isya, yang beliau jama' antara maghrib dan isya, wa shalla al-fajr qabla miqatiha, ya, dan salat subuh sebelum waktunya, ya. Maknahu, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, maknanya annahu shalla al-maghrib fi waqtil isya, ya, salat maghrib sebelum pada waktu isya, bijam'in, dengan cara dijama', allati hiya fil Muzdalifah, yaitu di Muzdalifah. Jadi Rasul itu sholat maghrib biasanya pada waktunya di awal, ya, di awal itu biasanya Rasul. Karena disebutkan dalam beberapa hadis, ikhwan, Rasul itu kalau sholat maghrib, habis maghrib itu, karena bacaan beliau nggak panjang ya, terkadang orang tuh ngelemparkan anak panah itu bisa masih lihat di mana jatuhnya anak panah. Sebenarnya kalau mau dibilang itu sunnahnya. Maghrib itu tidak terlalu lama. Jadi kayak gitu Ustaz Sirait, mungkin kita praktekkan sunnah ini. Bacaan juga tidak panjang-panjang. Kemudian jarak durasinya tidak terlalu lama. Ya mungkin kalau dari azan tadi, azan maghrib, ya 5 sampai 10 menit setelah azan maghrib. 10 menit itu sudah mungkin sudah cukup lah. Orang kalau sholat sunnah mungkin cukup 2 rakaat atau 4 rakaat sholat sunnah standar. Kayak gitu kan, sholat sunnah qabla maghrib. Nah ini sholat maghrib yang dilakukan di Muzdalifah itu tidak pada waktunya, tapi juga tidak pada sholat pada waktu isya. Difahami? Tergambar pada waktu itu kan sepi. Jadi Rasul bertolak ketika matahari terbenam, qurs syams udah terbenam, langsung jalan beliau. Karena kondisi sepi kan, paling dulu itu jalan kaki berapa misalkan, paling sejam kan jalan kaki ke Arafah ke Muzdalifah. Sejam setengah, itu kan jalan kaki. Sekarang yang padat ini kan, nah berarti kan kalau tidak padat, naik onta tuh anggapnya standar sepeda lah ya, standar sepeda ya paling 30 menit lah misalkan, kan masih itu waktu maghrib kan, matahari terbenam langsung bertolak 30 menit. Nah itu maksud hadis ini tadi, kata Abdullah bin Mas'ud, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan bi ghairi miqatiha illa salatain jama'a bainal maghrib wal isya, ketika Rasul menjama' antara maghrib dan isya pada saat di Muzdalifah. Kemudian wasallal fajr qabla miqatiha, dan Rasul salat subuh sebelum waktunya. Apa maknanya? Ai sallal fajr yauma idzin qabla miqatiha al-mu'tad walakin ba'da tahaqquq tulu'il fajri. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya Nabi SAW salat subuh di Muzdalifah pada waktu itu diawalkan, namun setelah betul-betul terpastikan fajar
shadiq telah terbit, ya. Sehingga beliau sholatnya qabla miqatil mu'tad, sebelum waktu yang memang normal biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau beliau sholat subuh di zaman beliau di Madinah, kan bacaannya agak panjang, gitu kan? Bacaannya agak panjang. Kemudian juga tidak langsung sholat gelap-gelap gitu, gitu loh. Ada jeda, kan ada jeda bainal azan wal iqamah, orang qabliyah subuh dan. Nah untuk subuh itu ya memang jangan terlalu buru-buru, karena mungkin ada orang baru bangun dan semisalnya. Makanya subuh itu dikasih jarak, ya. Ana sholat sunnahnya juga kalau di rumah, ya. Wal hikmah fi dzalik, adapun hikmahnya lihat tasi'ah waktul wukuf fil masy'aril haram. Apa hikmahnya Nabi SAW cepat sholat subuhnya? Yang penting masuk waktu subuh supaya luas waktu untuk wukuf, untuk berdiam di al-masy'aril haram. Masy'aril haram ini ada di Muzdalifah, ya, masuk wilayah Muzdalifah. Lanjut ya, qauluhu tsumma ya'ti al-masy'arul haram fayaqifu 'indah. Kemudian dia mendatangi al-masy'ar al-haram lalu berdiam di sana. Wa yahmadullaha wa yukabbiruhu hatta yusfira jiddan. Dia memuji Allah, bertakbir sampai betul-betul nampak waktu subuh tadi. Wal masy'aril haram, masy'arul haram, ya, masy'arul haram. Wal masy'arul haram jabalun shaghirun. Al masy'arul haram adalah jabal shaghir, bukit kecil. Dulu itu bukit kecil. Bunya alaihil masjidu al-an fi Muzdalifah. Nah sekarang dibangunlah masjid, wilayahnya di Muzdalifah. Jadi dulu al masy'ar al haram bukit kecil, namun sekarang ada masjidnya, dikenal dengan Masjid al masy'aril haram. Fayusannu lil haj, disunnahkan bagi jamaah haji ayyatiyah, untuk mendatangi al-masy'aril haram, wa yaqifu indahu, lalu wukuf di al-masy'aril haram, wa yastaqbilul qiblah, lalu dia menghadap ke arah kiblat ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Masya Allah, antum ke sana? Dan oh enggak ya, masjid itu. Nah itu sunnah. Sudah salat subuh tadi jalan ke Masjid al-masy'aril haram. Masya Allah ya, nikmat sekali kalau bisa step by step amalan-amalan haji itu bisa dikerjakan sesuai sunnah, ya. Bisa sih, asal jamaah hajinya sepi, ya enggak? Kalau sekarang itu ramai, disunnahkan bagi jamaah haji datang ke Masjid Masy'aril Haram, berdiam di sana, dia menghadap ke arah kiblat. Setelah sholat fajar tadi dia berdoa, ya, wa yadhkurullah, dia berzikir, wa yad'uhu, dia berdoa, wa yatadarra ilaihi, dia mengharap kepada Allah azza wajalla, hatta yusfira jiddan, sampai nampak jelas matahari, ya, sampai isfirar, sampai ya, nampak itu terbit, ya. Kama fi sahih Muslim, tapi belum terbit matahari, sampai mau nampak gitu, ya. Jadi cepat jalannya, ya. Kama fi sahih Muslim min hadithi Jabir wa fihi wa shallal fajr, disebutkan Rasul salat subuh hina tabayyana lahu subhu bi adzanin wa iqamatin, ketika nampak jelas waktu subuh dengan satu adzan dan satu iqamat. Tsumma raqibal qaswa, kemudian Rasul menunggangi al-qaswa. Apa al-qaswa artinya? Onta. Hatta ata al-masy'arul haram, sampai beliau mendatangi al-masy'arul haram. Fastaqbalal qiblah, lalu Rasul menghadap ke arah kiblat. Fada'ahu, lalu Rasul berdoa kepada Allah. Wa kabbarahu, kemudian Rasul bertakbir. Wa hallalahu, lalu bertahlil. Wa wahhadahu, lalu Rasul mentauhidkan Allah. Falam yazal waqifan, beliau senantiasa berada di sana hatta asfara jiddan, sampai nampak jelas paginya. Fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syamsu, lalu Rasul bertolak meninggalkan al-masy'arul haram sebelum matahari terbit. Nah, jadi sebelum terbit kayak gini. Ini udah terbit. Ya, sebelum terbit Rasul sudah meninggalkan al-masy'ar al-haram. Jelas? Tadi nah ketika dan nampak, ya. Walaisa hunaka du'aun aw dzikrun khasun, tidak ada doa, tidak ada zikir khusus. Fayad'u lahu wa liwalidayhi, dia berdoa untuk dia dan untuk kedua orang tuanya. Wa yas'alullahal jannah, memohon surga kepada Allah. Wa yastajirahu minan nar, berlindung kepada Allah dari neraka. Wa yas'alullaha ayyu'izzal islam wa ahlahu wa yudhilla syirka wa ahlah. Ya.
meminta kepada Allah agar Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin, menghinakan syirik dan kaum musyrikin. Wala yajibu ayyakifa indal jabal, dan tidak wajib bagi dia wukuf di al-jabal. Tidak wajib wukuf di al-jabal. Bal huwa mustahab. Itu cuma mustahab saja. Ya. Fayajuz ayyakif fi ayyi makanin minal Muzdalifah. Sehingga di mana saja dia mau berdiam di wilayah Muzdalifah tersebut. Wa fi sahih Muslim an Jabir, disebutkan dari riwayat Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis dalam bab haji ini, hadis yang lengkap itu hadisnya Jabir, paling panjang sekali. Detail disebutkan. Hadisnya Jabir. Kata Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahartu hahuna wa mina kulluha manharun." Aku akan menyembelih di sini. Seluruh wilayah Mina adalah tempat penyembelihan. Fanharu fi rihalikum, sembelihlah kalian di tempat-tempat kalian. Ingat, menyembelih hewan hadiyu hanya dilakukan di Mina, di tanah haram. Tidak diperbolehkan dilakukan di luar tanah haram. Demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memfatwakan bolehnya memotong hewan hadiyu di luar tanah haram, seperti di Indonesia yang difatwakan oleh sebagian orang pada haji 2026 ini tadi, hadhihi al-fatwa khata'un. Ini adalah fatwa yang salah, tidak berdasarkan dalil. Fatwa yang mengajak kepada pengamalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikhawatirkan hadiyunya tidak sah dalam hal ini tadi, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi. Ya. Wa waqaftu hahuna, kata Rasul, aku berdiam di sini, wukufnya di sini. Wa Arafah kulluha mauqifun, ya, Arafah semuanya tempat wukuf. Wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqifun, aku wukuf juga di sini. Itu mabit di Muzdalifah, aku berdiam di Muzdalifah di sini, dan seluruh tempat di Muzdalifah itu tempat untuk berdiam. Wa jam'un ismun li Muzdalifah, jamak adalah nama untuk Muzdalifah. Wa jam'un ismun li Muzdalifah, jamak itu nama lain Muzdalifah. Fatusamma al-Muzdalifah wa jam'un wal mash'ar. Jadi Muzdalifah itu nama lainnya juga disebut dengan al-mash'aril haram, disebut juga dengan nama lain jamak. Jelas? Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Masyaallah, selesai wukuf kita di Muzdalifah. Selesai. Malam tanggal 10. Barulah kita nanti tanggal 10 bertolak dari Muzdalifah menuju pagi-paginya, ya, pagi-pagi menuju Mina untuk lempar jamroh. Masya Allah, ya. Insya Allah Agustus sebelum hari merdeka akan selesai kitab ini, insya Allah taala.